Beberapa waktu yang lalu kita udah bahas tentang red flag pada laki-laki. Sekarang kita bahas tentang red flag pada perempuan. Buat yang belum tahu, red flag adalah istilah yang sering kita gunakan untuk menggambarkan tanda-tanda atau perilaku yang menunjukkan adanya masalah atau potensi masalah dalam hubungan sekarang atau ke depannya. Nah, red flag pada wanita bisa terlihat dalam hal apa aja sih? Nah, yuk kita bahas ya. Yang pertama, marah yang meluap-luap bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik. Ini adalah red flag serius seseorang yang lemah dalam pengendalian diri dan emosi. Yang kedua, nggak setia, berselingkuh atau memiliki teman dekat pria yang banyak. Ketidaksetiaan atau perselingkuhan ini nggak hanya menyangkut secara fisik ya, bahkan emosional seperti terlalu intens ngobrol dengan lawan jenis. Yang ketiga, mengontrol secara berlebihan, dominan, mengendalikan, membatasi gerak-gerik pasangan. Kendali perilaku itu semestinya ada di diri kita masing-masing ya. Misal wanita mengendalikan interaksinya dengan lawan jenis karena dia menghormati suaminya, bukan karena dikendalikan, dikontrol oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kendali perilaku kita itu ya ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain, walaupun pasangan. Yang keempat, punya mental isu yang tidak diatasi dengan baik seperti gangguan mood, gangguan kecemasan, bahkan depresi yang tidak ditangani. Ini bikin hubungan akan berat untuk dijalani. Yang kelima, sulit diajak berkomunikasi secara dewasa. Bicaranya kasar, silent treatment, menghindari masalah yang seharusnya perlu dibahas, yang bikin masalah yang ada jadi berlarut-larut dan berulang. Yang keenam, memiliki nilai-nilai, value, tujuan hidup yang sangat berbeda dan tidak dapat mencapai kata sepakat. Ini akan menjadi sumber konflik yang berkelanjutan ya, dan tentu saja bikin capek. Yang ketujuh, menggunakan zat-zat adiktif dan yang terlarang. Yang kedelapan, attention seeker, suka cari perhatian dengan tampilan yang terlalu terbuka, dengan etika dan perilaku yang melanggar norma di masyarakat. Mungkin bagi sebagian orang hal ini terdengar kuno ya, tapi percayalah bahwa walau dunia ini sudah tua dan mungkin kita melabel diri kita sebagai orang modern, adab, etika, sopan santun, benar salah, baik buruk, boleh nggak boleh, itu sudah saklek ada pakem dari sononya. Teknologi boleh melangit, tapi adab dan norma aturan itu sudah ada dari dulu dan akan selalu ada sampai kapanpun. Yang kesembilan, manipulasi, berusaha mengendalikan pasangan dengan cara-cara seperti berbohong, mengada-ada, drama adalah tanda-tanda orang yang red flag. Nah, intinya red flag adalah baik pada pria maupun wanita itu ya setiap perilaku buruk yang ada di masing-masing kita ya, baik di laki maupun perempuan. Kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna dan nggak akan mungkin bisa sempurna. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada perilaku-perilaku, tindakan yang mampu dan dapat kita tolerir, bisa dimaafkan simply karena kita manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi ada perilaku kesalahan yang ya itu sifatnya esensial dan bila menjadi habit yang dilakukan berulang, nah itu red flag. Bila hubungan dipaksa untuk dilanjutkan akan nggak nyaman dan terasa berat untuk dijalani. Itulah kenapa apapun bentuk interaksinya kita perlu punya yang namanya boundary, nilai dan batasan diri. Jadi kita jika ada yang melanggar boundary kita, sinyal alarm boundary dalam diri kita itu langsung ngingetin kita dan kita akan langsung mundur dari hubungan yang nggak sehat itu. Sulitnya kalau kita nggak punya tuh yang namanya boundary, nggak punya self respect, nggak sayang ke diri sendiri, dia papain, digimana-manain sama orang lain mau aja, pasrah aja, nggak punya kendali atas diri sendiri dengan dalih tapi aku sayang, tapi aku cinta. Nah ini bahaya ya, karena hakikatnya cinta dan sayang yang sesungguhnya adalah respect, menghargai. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku sayang padamu tapi perilakunya jauh dari definisi sayang dan cinta itu sendiri. Subscribe, like, dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.